Mereka dalam keadaan berpuasa, ya, yang seharusnya secara zahir orang berpuasa itu tidak makan, tidak minum, zahirnya harusnya lemah, harusnya tidak kuat, harusnya tidak mampu untuk mengangkat senjata. Tapi kita lihat sahabat Sultan rahimakumullah, justru ternyata kondisi mereka berpuasa itulah yang membuat kekuatan maksimal mereka terwujud. Ya, kenapa? Karena ada kekuatan ruhiyah di kalangan kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Sahabat Sultan Channel yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, hari ini kita masih dalam kebahagiaan, kita masih dalam kegembiraan dan penuh rasa syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa kembali melaksanakan saum. Mudah-mudahan saum kita semua diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat Sultan Channel yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan perjuangan. Kita tahu betapa banyak perjuangan yang dilakukan oleh umat ini justru terjadi di bulan Ramadan. Betapa banyak peperangan yang terjadi di bulan Ramadan. Dan yang paling fenomenal adalah perang perdana dalam Islam. Ya, perang Badar yang terjadi pada tahun kedua Hijriah. Masya Allah, kita lihat bagaimana umat Islam di bulan Ramadan pada saat itu berjuang dengan penuh gagah perkasa, dengan penuh kekuatan di bulan Ramadan. Kalau kita lihat secara sekilas, sahabat Sultan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada perang Badar setidaknya ada 4 perbedaan yang mencolok di antara kondisi kaum muslim dengan Quraisy musyrikin pada saat itu. Yang pertama, jumlah pasukan, dan ini yang paling mencolok. Ketika musyrikin Quraisy membawa 1000 orang untuk melawan kaum muslimin jumlahnya hanya 300-an orang. Yang kalau secara hitungan matematis tentu yang 300-an orang itu akan kalah oleh yang 1000-an orang. Yang kedua, sahabat Sultan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, musyrikin Quraisy pada saat itu membawa persenjataan yang lengkap. Kenapa? Karena memang mereka niat untuk memerangi kaum muslimin. Sementara kaum muslimin pada saat itu ternyata hanya membawa persenjataan ala kadarnya. Kenapa? Karena awalnya mereka tidak berniat untuk berperang, hanya berniat untuk mencegah kafilah dagang Abu Sufyan. Yang ketiga, sahabat Sultan Channel yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang dibawa oleh Quraisy musyrikin pada saat itu adalah para tentara, orang-orang yang memang siap untuk berperang. Di sisi lain, yang dibawa oleh Rasulullah, kaum muslimin pada saat itu adalah semua orang yang memang sudah masuk Islam. Waktu itu hanya segitu. Ibarat kata dari remaja yang sudah mulai bisa ngangkat senjata sampai dengan kakek-kakek yang masih bisa ngangkat senjata, semuanya dibawa. Kenapa? Karena Rasul sampai berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau umat Islam kalah dalam peperangan Badar, maka tidak ada lagi orang yang akan menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, ya kaum muslimin pada saat itu yang laki-lakinya ya hanya segitu-gitunya. Dan yang keempat, sahabat Sultan Channel yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada saat itu Quraisy musyrikin itu di posisi tidak berpuasa. Artinya apa? Artinya mereka itu makan minum di siang hari, sementara kaum muslimin, Masya Allah, tabarakallah, mereka dalam keadaan berpuasa, ya, yang seharusnya secara zahir orang berpuasa itu tidak makan, tidak minum, zahirnya harusnya lemah, harusnya tidak kuat,
harusnya tidak mampu untuk mengangkat senjata. Tapi kita lihat sahabat sultan rahimakumullah, justru ternyata kondisi mereka berpuasa itulah yang membuat kekuatan maksimal mereka terwujud. Ya, kenapa? Karena ada kekuatan ruhiyah di kalangan kaum muslimin. Ya, karena justru di posisi sedang puasa itulah ruhiyah kaum muslimin sedang berada di puncak-puncaknya. Kita bisa bayangkan, bagi kaum muslimin, kesyahidan di jalan Allah itu adalah cita tertinggi. Sementara kaum Quraisy musyrikin, mereka takut kematian. Kecintaan, pengharapan, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik, sebagaimana yang Rasul ajarkan kepada kita. Kita diajarkan oleh Rasul agar memperoleh rezeki dari Allah berupa apa? Syahadah, kesyahidan di jalan Allah. Subhanallah, kesyahidan adalah cita tertinggi bagi umat Islam. Syahid di jalan Allah adalah kematian terindah bagi umat Islam. Dan kita bisa bayangkan bagaimana tidak kaum muslimin yang sedang berpuasa di bulan Ramadan berperang, justru pada saat itulah kerinduan akan kesyahidan itu memuncak. Justru pada saat itulah kekuatan ruhiyah itu meningkat dan ada di atas puncak-puncaknya kekuatan kaum muslimin. Masya Allah, tabarakallah. Kita bisa lihat sahabat Sultan Channel rahimakumullah, ya, bahwa kemenangan itu semata-mata pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan semata-mata karena izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Betul bahwa secara ranah manusia dalam sebuah peperangan tentu harus menempuh kaidah kausalitas, yaitu unsur sebab akibat. Berbagai sebab-sebab yang bisa menghantarkan kepada kemenangan itu harus ditempuh. Itu ranah manusia. Latihan fisik, perlengkapan persenjataan, strategi pertempuran itu tetap harus disusun semaksimal mungkin. Tapi di atas itu semua, nasrullah, pertolongan Allah, itulah penentu kemenangan. Oleh karena itu, karena kemenangan semata-mata adalah nasrullah, maka tidak boleh sedikit pun ada pelanggaran terhadap syariat dalam proses pertempuran itu. Yang kedua, kekuatan ruhiyah harus merupakan kekuatan paling tinggi. Dan terbukti dengan kekuatan ruhiyah yang sedang di atas puncak-puncaknya, keimanan dan ketakwaan yang sedang di atas puncaknya juga terbukti kaum muslimin memenangkan pertempuran dalam perang Badar. Dan yang membuat ruhiyah kaum muslimin memuncak di antaranya adalah selain keimanan dan ketakwaan, mereka pada saat itu sedang melaksanakan saum di bulan Ramadan. Jadi, sahabat Sultan Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, justru puasa Ramadan ini harus memberikan dorongan kekuatan kepada kita. Puasa Ramadan ini harus menjadi pemicu perjuangan kita. Ya, jadikan puasa Ramadan ini selain memang pelaksanaan kewajiban dari Allah, juga sebagai modal utama kita, ya, modal dasar kita, atau setidaknya charge semangat kita akan perjuangan untuk menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima saum kita di hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.